Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita membuat proyek baru, maka tampilan yang pertama kita lihat adalah seperti ini. Namanya story view. Ini adalah pandangan menyeluruh tentang proyek. Kalau baru pertama kali buat, baru hanya ada seperti ini satu ya. Tapi kalau misalnya, coba saya buka slide saya yang sudah jadi proyeknya gitu. Tunggu sebentar. Tak tutup ini ya, biar menghemat tenaga. Saya sudah buat ini namanya game buat lomba. Saudara sekalian bisa membandingkan tampilan antara yang baru jadi, yang baru dibuat, dengan yang sudah saya seriusi. Kalau baru pertama buat seperti ini hanya satu, kalau yang sudah buat seperti ini. Tentunya tergantung ya seberapa banyak Anda memasukkan slide-nya begitu. Nah, satu kotak ini, atau ini saja, ini tak kecilkan dulu karena ada banyak slide ini. Kita klik minus gitu. Satu kotak ini, di kotak ini ya, yang namanya materi, itu satu ini namanya satu scene. Satu scene. Scene itu dalam dunia drama kalau nggak salah itu artinya babak begitu. Atau ibaratlah buku begitu ya. Semua ini adalah satu buku begitu. Satu project, satu buku. Kemudian setiap buku dibagi menjadi bab-bab ya. Nah, satu kotak ini adalah satu bab. Tak plus satu bab ini dibagi menjadi beberapa lembar, beberapa slide begitu. Dalam hal ini ada berapa nih ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kalau nggak salah nih. Ya, 8. Jadi satu bab ini dibagi menjadi 8 lembar untuk yang materi. Nah, itu pemahaman dasar kan ya. Kalau kita ingin masuk ke sini, ini, jangan lupa kita bisa memberi nama ini ya, ibarat nama bab gitu kan ya. Kita klik 2 kali, tik-tik. Nah, menu begitu. Dalam project saya ini rencana saya jadikan menu, nanti menu awal begitu. Kalau mau mengganti ini namanya, nama babnya, tik-tik 2 kali. Loh. Malah masuk salah pencet ya. Ini materi tik-tik gitu. Loh. What's wrong with you, man? Oh begitu, diganti namanya bla 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 gitu kan. Ya seperti itu. Kalau kita ingin mengklik masuk lihat slide-nya secara lebar ya diklik 2 kali saja ya. Tik tik gitu. Nah, ini buatan saya. Monggo dipirsani saya tak perlihatkan seperti apa sih jadinya nanti. Ini pura-puranya kalau nggak salah ya nih. Menu awal untuk pilihan apakah materi atau latihan kalau nggak salah begitu ya. We'll see. Oh iya betul ya. Ini silahkan pilih menunya nih. Menu apa nih? Warming up, pemanasan. Ini materinya. Ini baru latihan dan ulangan kira-kira begitu. Kalau misalnya mau warming up, kita klik tik. Nanti, ya nggak bisa ya. Nah, seperti itu saya pikir. Oke, yang pertama mari kita kembali ke slide yang tadi yang awal, project awal. Kita akan mengatur dulu yang paling awal adalah ukuran slide-nya ini gitu kan. Kita masuk ke design, kemudian story size. Boleh dari dalam sini atau dari luar sini juga tidak apa-apa. Story size gitu. Apa sih ini? Ini adalah ukuran layar, ukuran lembaran ini gitu ya, lembaran kertas. Ibaratnya kalau mau ngeprint kan, ukurannya apa Pak? A4 atau folio gitu ya. Nah ini juga seperti itu, hanya bukan A4 atau folio. Mau kita lihat ya. Ini adalah 4:3. Di story size ini ada 3 pilihan ya. Yang pertama 4:3, yang kedua 16:9 ini nih, yang sebelah kanan ini. Angkanya ini nanti aja. 4:3 itu apa? Seperti ini, seperti layar televisi kita gitu kan. 4:3 ininya 4, ininya 3. Berarti kalau ininya 400, ininya 300 gitu kira-kira ya. Sementara bagaimana kalau misalnya 16:9? 16:9 adalah
Perbandingannya seperti ini. Kalau yang dari sini ke sini itu 160, berarti ke bawahnya 90 begitu kan. Nah, perbandingan ini berbeda dengan televisi kita yang paling nggak yang saya pakai gitu ya. Slide ini mirip dengan perbandingan layar laptop kita begitu. Jadi ya buat laptop kalau kita menginginkan atau membayangkan project kita nanti diputar di laptop, saya berkeyakinan story size yang 16:9 itu lebih pas. Itu lebih cocok daripada yang 4:3 tadi gitu kan. Oke. Perlu diingat adalah sangat penting untuk mengatur ukuran story ini di awal. Jangan sampai misalnya awalnya tadi 4:3, kita sudah membuat background, sudah memasukkan berbagai macam objek, ada karakter orang, ada tombol, ada gambar video, ternyata waduh, setelah tak pikir-pikir enakan 16:9 ya, baru diganti. Maka kalau diganti setelah muncul banyak objek itu, hampir pasti ketika digantikan 16:9, objek yang ada di layar akan ditata ulang secara tidak sempurna. Jadi awalnya jenengan sudah diatur letaknya begini-begini, nggak saling tumbuk-tumbukan, bisa jadi ketika dipindah ke ukuran yang baru akan saling tumbuk-menumbuk gitu kan. Karena itu lebih baik mengatur ukuran itu harus di awal begitu. Yuk kita mulai dengan menambahkan objek. Kita mau misalnya menambahkan yang asik dulu aja ya, karakter gitu, orang gitu ya. Karena ini adalah versi bajakan begitu, versi trial begitu. Kita punya fotografik dan kartun ya. Sebenarnya semua ada, yang versi yang asli juga ada dua seperti ini, hanya kalau versi yang asli fotografiknya banyak, orang nyatanya banyak, tidak hanya satu. Nah, karena ini bajakan, hanya satu. Mbak siapa namanya, Mbak atau Bu ya? Gitu, menyebalkan sekali bukan? Dan saya lebih suka terus terang pakai yang illustrated kartun. Kenapa? Karena kartun lebih banyak. Kita coba pilih aja yuk. Saya lebih suka yang laki-laki saja ini, resmi, agak santai. Kemudian awalnya kan di karakter sini ya. Habis itu kita klik 2 kali, pindah ke expression, ekspresi muka begitu. Netral saja, kemudian ada posenya bagaimana? Silahkan lihat tangannya berganti-ganti itu. Atau duduk di meja. Ada yang layar komputer, ada yang pegang telepon, saya ini aja ya. Kita klik 2 kali muncul di sini gitu ya. By the way, saya kelupaan ngomong ya, ini kan layarnya kecil, slide-nya tampak kecil sekali ya. Kita bisa membesarkan dengan cara ini, zoom ini minus atau plus. Kalau mau dibuat agar layarnya ini menyesuaikan dengan ruang kosong di sini, seperti sekarang kan ruang kosongnya besar. Cuman layarnya slide-nya tidak ikut besar kan sayang. Kalau mau menyesuaikan, klik yang pojok ini. Fit slide to current window. Nah, langsung jadi besar. Saat layarnya kecil, maka otomatis dia akan ikut mengecil gitu. Jadi tidak perlu geser-geser ini plus minus begitu ya. Jadi tombol yang kanan ini fit slide to current window. Nanti ada kalanya ini perlu tarik ke atas gitu kan ya. Jadi kecil lagi. Ini macam-macam, mungkin lain kali ya. Yuk kita tambahkan apa nih? Pura-puranya dia ngomong gitu ya. Ngomong insert dulu. Mari kita insert apa namanya, caption ya. Selamat datang. Kami ulangi. Insert, kemudian caption, dipilih nih. Saya mau pakai yang ini aja, lingkaran, agak-agak friendly. Kita tarik. Sesuaikan kuning-kuningnya ini ke orangnya di sini, atau mungkin orangnya digeser sedikit ya.
Dah, kemudian kita masukkan kalimatnya. Kalimatnya apa? Misalnya aja ya, selamat datang dalam atau di channel saya. Selamat datang di tutorial video tutorial saya. Klik, selesai. Dah. Selamat kalau sudah Anda barusan menambahkan. Nah, sebagaimana yang Anda pernah coba di PowerPoint, ini bisa dibuat animasinya. Jadi masuknya pakai gaya apa? Apakah langsung masuk atau tidak? Seperti biasa ya. Kita klik orangnya yang mau kita atur atau captionnya dulu, orangnya dulu saja tak apa. Kemudian kita klik orangnya ya, kita masuk ke animation. Ini adalah entrance animation yang sebelah sini. Entrance ini artinya animasi pas masuknya, sementara exit berarti animasi pas keluarnya. Sementara ini animasinya ada di sini, saya pilih none karena belum kita atur. Kita bisa pilih yang gampang aja, fade in. Luntur cuman ke dalam. Ini kecepatannya medium atau slow. Very slow itu lambat, slow lambat, medium tengah-tengah, fast cepat, very fast cepat gitu kan. Saya medium saja dulu ya. Nah, mau masuk dari mana nih? Dari tengah, dari atas ke bawah, bawah ke atas, saya tengah saja. Begitu. Kita lihat hasilnya ya. Mari kita lihat, kita preview this slide, sorry. Lihat gambar orangnya nih, apa yang terjadi? Cepat sekali. Oh iya, munculnya di awal jadi nggak kelihatan perubahannya ya. Kita geser dikit ya. Orangnya ini caption kita mundur ke detik ketiga. 3S itu 3 second ya, detik ketiga. Orangnya kita masukkan di detik pertama. Jadi nggak detik awal, cuma detik pertama. Preview lagi ya. Nah, itu dia. Nggak langsung muncul. Setelah 1 detik baru muncul dan fade in-nya bagus, tidak aneh-aneh. Yuk, sekarang kita akan mengcopy animasi tadi ke sini. Bisa apa enggak ya? Kayaknya nggak bisa deh, kita buat baru aja deh. Klik captionnya, kemudian cari fade in-nya, menunya, animasinya. Ada banyak pilihan, cuman sebagai awalan fade in saja ya. All at once. Ada dua pilihannya sebenarnya nih, all at once atau first level paragraph. Ini baru terasa bedanya kalau tulisannya banyak. Sebutlah satu paragraf. Nah, kalau yang all at once nanti munculnya bareng-bareng saat paragraf blong gitu. Kalau first level nanti yang muncul adalah baris pertama dulu dari paragraf. Baris pertama atau kalimat pertama saya agak lupa. First level gitu ya. Kita sama aja nggak ngaruh kalau sekarang sih. All at once saja, medium juga. Kita mau memunculkan ini di detik kedua. Jadi setelah orangnya muncul 1 detik, baru muncul tulisannya. Begitu. Mari kita coba. Orangnya, baru tulisannya. Begitu. Tentu saja Anda bisa mengatur agar orangnya, kemunculan captionnya, kemunculan kalimatnya ini lebih mundur lagi ya. Digeser aja ini. Ini adalah timeline ya, maaf saya belum cerita nih ya, ini timeline. Semua yang ada di layar tuh ada di sini begitu. Mungkin kita bahas lebih detail lain kali. Jadi kalau kita klik ini, klik, maka muncullah nama objeknya apa di timeline. Ini namanya caption one. Jadi bisa kita geser-geser, terserah kita gitu ya. Garis awal ini, tak besarkan sekalian. Garis awal ini adalah garis kemunculan. Sementara ini garis hilangnya atau selesainya project tampilan gitu kan. SS ini adalah detik. Detik ke-1, detik kedua, detik ketiga, detik keempat, dan seterusnya. Ini bisa kita tambah terus sampai detik keberapa, terserah panjenengan. Cuman biar gampang kita pakai detik kelima saja. Nah, sebagaimana yang sudah saya atur buat orangnya tadi, munculnya adalah di akhir detik ke-1 gitu ya. Jadi tidak sejak awal, cuman detik ke-1. Dan captionnya munculnya di detik kedua gitu. Anda bisa ganti sekali lagi, tidak masalah.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi